Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para yai, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Takmir Masjid At-Taqwa, Jamaah Masjid At-Taqwa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pemirsa dimanapun Anda berada yang bisa menyimak kajian Al-Hikam ini. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat tanpa halangan suatu apa, dan mudah-mudahan kehadiran kita, jamaah kita, amal-amal soleh kita, amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan taubat kita diterima Allah sehingga menjadi sarana, menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita, dilapangkan rezeki kita. Ya Allah, disembuhkan segala sakit kita dan segala sakit anggota keluarga kita, juga bahagia sekeluarga dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah tuntunan kita, beliau adalah harapan kita untuk bisa nanti kita diakui sebagai umatnya, yang insyaallah bisa bersama-sama beliau masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, rahimahullah mengatakan bahwa diri kita disuruh memendam fi ardil khumuli, ya, di bumi yang paling tersembunyi. Niki ya apa iki maksudnya? Wong kok dikon mendem urip-uripan gitu. Ini kasarane ngoten. Maksudnya adalah dalam hal ini kita disuruh merahasiakan, ya, merahasiakan semua yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Jangan sampai ada satu pun yang tercampur dengan hal-hal yang berbau riya, sum'ah atau ujub dan sebagainya. Nah ini, fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijuhu. Fama nabata, maka apapun, ya, biji-bijian, nabata yang ditandur, mimma lam yudfan, yang biji-bijian itu tidak ditanam di bumi, maka la yatimmu nataijuhu, maka tidak sempurna hasilnya. Diibaratkan seperti itu. Panjenengan nandur jagung, jagungnya kok mboten di napa nggih kula nek ngarani diulur nggih, di nganggo taju ngoten nika dilebetaken teng tanah. Barangkali di atas tanah pun bisa jadi tumbuh, tapi tumbuhnya tidak maksimal. Ya, begitupun kacang-kacangan misalnya nggih. Nah, itu kita tanam. Nah, maksudnya di sini jamaah sekalian, kalau jenengan ini di dalam beramal itu hendaknya benar-benar menyembunyikan, menyembunyikan sedalam-dalamnya terhadap apa yang kita lakukan. Jangan sampai orang itu tahu. Yang mana ketika orang itu tahu kemudian membuat kita ini lebih bangga kalau diketahui orang, dan pada akhirnya merusak dan tidak mengoptimalkan pahala dan barokah dari apa yang kita lakukan. Nah, di dalam syarahnya ini jamaah sekalian, menyembunyikan amal ini maksudnya adalah yang pertama, yang kita sembunyikan adalah ketika kula jenengan beramal. Jadi ada dua yang harus kita sembunyikan.
Yang pertama, ketika kula jenengan beramal, ketika kita beribadah, bisa buka ya Pak ya. Mudah-mudahan sehat semuanya nggih. Soalnya suwe-suwe ya anu ya Pak. Masya Allah nggih. Suwe-suwe ya rada sesek, di samping itu kan ibu-ibu kan gak iso lihat plus ngono kan gak iso puas mangke nggih. Nggih Bu nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Dados ngoten. Yang dimaksudkan tidak sempurna itu ketika amal kula jenengan ya kita tunjukkan, kita pamerkan ya. Itu bahkan hilang. Betul jenengan Pak. Hilang amal kita. Maka di sini yang kita sembunyikan yang pertama adalah ketika kita beramal. Kula jenengan ketika zikir, ya zikir itu kita rahasiakan. Ketika kula jenengan sedekah, infak, ya sedekah infak itu kita rahasiakan. Nah, yang kedua, ketika ya setelah beramal jangan sampai diceritakan. Kadang-kadang kalau jenengan mungkin ketika beramal itu bisa menutup-nutupi. Tapi nanti suatu saat diceritakan, ini sama dengan tidak ikhlas. Jadi maka makalah ini sebetulnya menguatkan makalah sebelumnya, di mana ruhnya amal itu ada di dalam keikhlasan. Maka seorang mukmin, seorang ahli ibadah yang ibadahnya tidak ikhlas itu ibarat orang yang fisiknya sehat tapi nggak punya ruh, ya nggak punya ruh. Jadi kalau toh ada ruh ya ruhnya kurang sehat. Nah itu sehingga di dalam hal ini yang pertama kita sembunyikan ketika beramal, yang kedua jangan ceritakan setelah beramal. Aku biyen niku lho, dalan iki nek gak ono aku. Nah, padahal biyen jane nggih mboten cerita. Biyen jane nggih ikhlas, tapi ketika sudah sekian lama berikutnya, dalan iki biyen nek gak aku ngono gak dadi. Ya ngancani tukang bangunan. Misalnya ngoten. Nggih. Nah, ini jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan beribadah kula jenengan. Nah, untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hal keikhlasan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, warada 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fadla amalis sirri ala amalil jahli bisab'ina dha'fan. Sesungguhnya ini dari Anas bin Malik, keutamaan inna fadla amalis sirri, sesungguhnya keutamaan amal ibadah yang sirri, yang dirahasiakan, ala amalil jahri, ya, ngungguli amal yang di jahri itu kayak diketok-ketokkan. Apa diketok-ketokkan itu ya? Diumumkan, dipamerkan, ya, diperlihatkan, walaupun memperlihatkannya itu tidak sengaja. Apalagi kok disengaja. Aku amal loh. Lah ini itu beda lagi. Walaupun tidak sengaja amal kula jenengan kok bisa dilihat orang, bisa didengar orang. Itu kaceknya itu ya. Selisihnya bisa ba'ina dha'fan, dengan 70 kali lipat, Pak. Nah, terus amal yang kula jenengan disaksikan orang dengan amal yang dirahasiakan itu selisihnya antara 10 dibanding dengan 70 kali lipat. Ya kula jenengan ibadah kok ketok wong niku ibadahnya namung 10 kali kebaikan. Tapi kalau kita rahasiakan, kalau kita rahasiakan maka berlipat 70 kali lipat. Fala tazalu bisyaitanu hatta yadhkura linnas wa yu'linahu. Oleh karena itu setan itu tidak henti-hentinya kemudian ingin ngutek-utek ati kula jenengan. Ngridu, nggodha, ngekeki napa nggih? Bisikan-bisikan. Cara ibu-ibu ngen kula nek nyanyi, Bu. Bisik-bisik tetangga, ngono kae. Lagu ini sapa itu ya? Kok Elvi wong aku, Bu. Jadi inna fadla disini fala yazalu bihi syaitanu hatta yadhkurahu
Maka setan itu selalu membisikkan dalam hatinya agar amalmu itu kamu yadhkurahu, kamu sebut-sebutkan linnas di tengah-tengah manusia, wa yu'linahu, bahkan mengumumkannya. Kalau sudah begitu fayuktabu ala niatan, maka yang tadinya amal itu yang mestinya menjadi amal yang sirri, amal yang rahasia, yang harusnya pahalanya 70 kali lipat itu tadi Bapak Ibu, maka menjadi sesuatu yang tidak lagi ditulis amalan sirri, tapi amalan yang zohiriyah, amal yang bisa dilihat oleh banyak manusia. Kalau sudah begitu kelanjutannya wa yumha dha'fu ajrihi kulli, maka dihapuslah yang 70 kali pahala itu tadi semuanya, tinggal 10 kali saja. Nah, summa la yazalu, ngoten niku sik dereng puas setane, Pak. Nggih, sik ngudeg-udeg melih wa yazalu wa yuhmadu alaihi. Ngudeg-udeg batinnya supaya orang yang beramal ini supaya kepingin dipuji orang. Ngamal mek terima 10 kali kebaikan itu loh, Pak, nggih. Itu kepingin diceritakno meneh. Sing sekira orang yang kita ceritani ini kemudian memuji kita. Nggih. Napa niku cara gampangane gila hormat. Nggih, gila hormat ini. Wa yuhmadu alaih. Nah, kalau sudah begitu wa yumha minhul alaniyah, maka kemudian yang tadinya alaniyah itu yang pahalanya 10 kali dihapus sekalian. Nah, kalau sudah begitu napa? Wa yuktabu riyaan, dicatat sebagai amal ibadah yang riya. Lah, kalau sudah riya ya berarti ya asyirkus shaghir, syirik yang kecil, syirik khafi, syirik yang samar-samar. Kalau sudah syirik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berarti amal kita bukan karena Allah lagi. Nah, ini loh Pak yang kita harus benar-benar hati-hati, ojo sembrono, kula jenengan sing setiti mawas diri, jangan sampai ngamal ibadah kula jenengan ini hanya gara-gara diceritakan kepada orang lain, lalu kemudian menjadi amal zohir, bahkan menjadi amal riya. Nah, amal zohir masih lumayan, ono ganjarane Pak. Tapi nek wis amal riya, lah ini sudah bukan sekedar tidak ada pahalanya, bahkan dimurkai Allah. Karena ibadahmu juga bukan karena Allah lagi. Padahal innasyirka la zulmun azim. Jadi penyekutuan Allah itu yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian Bapak Ibu yang saya muliakan, maka wa yuktabu riyaan. Nah, fama khufiya minal amali aslamu wa akmalu. Oleh karena itu amal ibadah, nggih, amal soleh yang kula jenengan berusaha menyamarkannya itu aslamu wa akmalu, lebih selamat, nggih, lebih sempurna. Ngeten. Lah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau dengan orang yang ingin mengumumkan, nggih, kan biasanya di masjid itu juga diumumkan, nggih. Diumumkan dan sebagainya gitu. Hari ini dapat sedekah dari Bapak Khazin berupa uang sebesar 1.500 rupiah. Masa 500 diumumno Pak. Ya, misalnya itu. Nah, itu diumumkan seperti itu bagaimana? Itu terkait dengan hal ini di dalam firman Allah surah Al-Baqarah 271. In tubdus shadaqati fa ni'imma hiya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Jadi intu bedus sodakot, lamun sira kabeh terpaksa harus mengetokkan, mengumumkan, nggih, sedekah. Dalam arti untuk di sini di izharul amal niku biqasdil iqtida, untuk supaya diikuti orang lain. Nah niki benten malih Pak sing niku. Nggih. Nek sing tujuane supados diikuti orang lain, ada unsur-unsur motivasi, nah niki fani immahia, monggo ndak apa-apa, itu baik bagi kamu. Wa intuhfuha,
Namun demikian ketika kalian mau menyamarkannya, merahasiakannya, wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Namun demikian ketika sedekah kula jenengan dirahasiakan, tiba-tiba diberikan kepada fakir miskin, itu jauh lebih baik buat kalian. Nggih, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, ditambah lagi dihapus kesalahan-kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita rahasiakan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ini seakan-akan begini, nggih. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah niku sing memberitakan apa yang kita amalkan. Wis to, kula jenengan ora usah ngumumne masalah amal-amal kula jenengan. Biarlah Allah nanti yang memberitakan amal-amal kita. Di mana? Di akhirat. Biar nanti yang menghitung itu Allah Subhanahu wa taala. Maka nek enten tiyang sing ketoke kok mboten menghargai kula jenengan, niku apa meneh sing ketoke mencurangi kula jenengan, niku nek cara wong Jawa mature ngeten, ya wis ra apa-apa, Allah ora sare, Allah mboten sare. Lho kita mek kata-kata ngoten niku lho Pak, niku ternyata itu makna intisari dari ayat napa Pak? Surat napa? Surat Al-Baqarah 255 ayat kursi kok meja to Bu sampean niku. Ayat kursi gitu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lho Allah niku mboten ngantuk, mboten tilem, ya mboten kelalen. Sekecil apapun yang kula jenengan lakukan, ndak usah diketok-ketokno wong liya. Nggih. Ora usah dipamer-pamerke wong ibu-ibu guayane wong lagi tuku gelang ya mbuh emas temenan mbok ora. Ngaji tangane diangkat, angkat ae. Oh kipasan kok ngisor ngeten iki lho saged Ibu. Dadak ngene-ngene ambek tibake krombyang. Ambek tanggane dirasani, iku emas temenan apa ora kuwi. Sing tanggane situke ngrasani neh. Jane ya emas temenan tapi kreditan, Bu. Allah. Loh, ngeten iki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam syarahnya Syekh Athaillah ini Bapak Ibu, beliau mengatakan idharul amali faidatun bal fawaid. Namun demikian, kula jenengan jangan sampai terjebak itu, Pak nggih. Jangan sampai terjebak itu bahwa nanti ketika tidak boleh mengumumkan lalu kula jenengan mendel mawon. Ternyata di sini ada dibolehkan idharul amal, memperlihatkan amal kula jenengan itu juga mengandung faedah. Mengandung manfaat, bahkan banyak manfaatnya biqasdil iktida idza salima minar riyai wal adza. Syaratnya satu, diumumkan itu semata-mata untuk motivasi kepada orang lain agar tergerak amal ibadah kados panjenengan. Oke, hadirin sekalian, hari ini Masjid At-Taqwa mendapat sumbangan 5 juta dari calon wali kota yang tidak jadi umpama ini. 5 juta. Lah tujuannya apa? Lha wong sing gak dadi mawon sedekah kok. Lah ngoten. Tujuannya seperti itu. Apa meneh sing dadi? Ngono. Dadi aja nek ketika calonan blusuk rono rene, lah begitu dadi blas ora ketok wajahe. Ya ora ketok irunge wong ditutupi masker. Nah niku umpami ngoten niku Bapak Ibu, nggih. Nah niki lil iktida siji idza salim. Nomor kalih harus selamat dari riya. Sing nomor 3 wal adza, dan jauh dari menyakiti yang kita beri. Cara bahasane tiyang manukan ngundat-undat. Nggih, ngungkit-ungkit. Nah, maka tadi syarat yang kita pegang teguh ada yang tadi saya sampaikan adalah ada 2 hal itu untuk mengikhlaskan kula jenengan. Yang pertama, ketika pelaksanaan jangan kita pamerkan. Yang kedua juga jangan ceritakan setelah melakukan. Maka disitulah yang kemudian akan membuat amal-amal kita itu memberi faedah kepada kula jenengan semuanya. Nggih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syarah ini mencerminkan satu hadis Rasulullah sahih ini ya dari riwayat Imam Muslim, man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Al hadis panjang ini hadisnya.
Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan, kemudian kebaikannya itu kemudian ditiru orang lain, fa'umila biha, kemudian ditiru orang lain amal-amal itu, kana lahu ajru man amila biha, ajruha wa ajru man amila biha. Orang itu mendapat pahala dari amal yang panjenengan lakukan, juga mendapatkan amal pahala dari orang yang meniru panjenengan. Niku nek dibalik ngeten, enten malih lanjutane, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha. Nek tiang niku nglakoni keburukan, terus keburukan niku dipamer-pamerke tiang, lalu kemudian tiang sing jenengan pamerin niku wau nderek kemaksiatan, jenengan nggih oleh warisan dosa. Nggih. Makanya sering kula matur umpami jenengan kagungan damel nanggap palapa umpama. Gitu, nanggap palapa sing diundang ayu ting ting. Sak norek wong arepe lamaran kurang sak wulan batal wis tak tanggape umpama niki. Nggih. Nggih, atau nanggap Nikita Mirzani kok sawangane nggih. Nah niku lho ketoke namung sepele, Pak. Wis sekedar hiburan. Tapi mangke niki sing mewariskan multi level marketing MLM dosa itu, Pak. Satu orang yang nyanyi, berapa orang itu yang kemudian berjoget dan sebagainya. Berapa orang yang barangkali kemudian terdampak minuman keras, narkoba dan sebagainya. Ini jamaah sekalian, maka usahakan kula jenengan hidup yang sekali ini man sanna sunnatan hasanatan. Kalau bisa kula jenengan beramal yang soleh itu yang sekiranya kemudian ditiru orang lain. Panjenengan ngaji subuh-subuh kados ngeten iki di tengah beratnya orang yang kadang-kadang bangun subuh, bahkan maunya ya subuh hanya sholat tok, lam kumcing assalamualaikum langsung mak pelencing goes ya dan sebagainya. Lah jenengan saged rawuh makempal wonten mriki semata-mata niat ngaji untuk sekedar meningkatkan nggih kualitas iman kula jenengan. Ini sungguh sangat luar biasa. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada makalah lagi, amalul ladzi la yumkinu israruhu. Adapun amal ibadah yang tidak mungkin dirahasiakan, contoh kados haji, umroh, nggih, kal haji wal umroh. Haji umroh masa dirahasiakno, Pak? Kan enggak toh? Malah kadang-kadang diumumkan. Sing mboten oleh niku nek berlebihan. Nggih, disampaikan bahwa Bapak ini mau berangkat haji, mohon maaf, mohon doanya, mudah-mudahan selamat dan sebagainya. Enggak masalah. Kalau kemudian dipamerkan ke sana kemari lah niku orientasinya sudah berbeda. Niku israru kal haji wal umroh wal jum'ati dan salat Jumat. Terus suami kok enten tiyang sing model ngeten iki godaane setan iku macam-macam, Pak. Ana sing modele ngene. Wis kon ku aja Jumatan, kok gare kon malah dikira pamer lho ya. Wis nek omahe. Apa meneh jamaah, Pak, gitu. Wal jamaati dan jamaah. Pak, wis gak usah jamaah. Engko tiwase mlaku rono, wah ketok koyo gemiyai ae. Salat nang omah ae ora usah jamaah lho. Niki kelentu malih. Nggih. Maka la yumkinu israruhu kal haji wal umrati wal jamaati wal jum'ati. Dan salat Jumat. Ini tidak mungkin dirahasiakan. Wa thalabul ilmi dan golek ngelmu. Panjenengan ngaji dirahasiakan ya malah ra sida ngaji, Pak. Nggih. Wong napa niku ngaji kok delian gitu. Justru ngeten iki damel mik, damel ngeten iki. Tujuane napa? Ben lintisyaril ilmi, kangge nyebarke ngelmu, amar ma'ruf nahi 'anil mungkar. Itu seperti itu, Pak. Nggih. Nah, terus wal jum'ati wa thalabul ilmi, kemudian wal jihadi dan jihad di jalan Allah. Maka fal afdalul mubadaratu ilaihi. Maka justru yang paling utama adalah menyegerakan dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan. Bahkan wa idharur rughbati dan menunjukkan rasa ghirahnya, rasa senangnya untuk ibadah itu. Tunjukkan bahwa panjenengan semangat sholat berjamaah, memakmurkan rumah Allah Masjid At-Taqwa ini atau masjid-masjid yang lain. Itu justru tunjukkan supaya apa? Supaya ditiru orang lain.
Subhanallah, abah itu sampun sepuh tapi ternyata saged rawuh dateng masjid. Lho sing nom-nom kok malah rawuh nang pos kamling. Oh sing sepuh-sepuh mawon masyaallah kesana kemari sing didelok sing diwaca Al-Qur'an. Nah sakniki mboten. Sing diwaca Al-Duminu wal Remiu. Toret ya tata deret-deret. Ya Allah, sewengi niku masyaallah karambol barang niku insyaallah ya mata niku menteleng ae. Gitu. Warkop niku ngatos dalu niku. Mangkane jare apa jaga jarak. Jarak sapa ya jarak cedhek nggonku kono kae. Wong aku lewat iku akeh warkop sing untel-untelan mboten karuan kok. Gitu. Lho niku sing kadang-kadang lho ya apa sih orang-orang ini. Itu loh. Tapi ya itulah urusannya mereka kembali kepada diri kula jenengan. Ibda binafsik. Ini hadirin sekalian. Wa idharur raghbati, tunjukkan kesenangan kita untuk beribadah itu litahrik, ya, untuk membuat supaya orang tergerak hatinya. Tergerak hatinya untuk yo iku lho gelem ngaji. Aku tak melok ngaji. Ngoten. Aja kok malah wong iku rajin jamaah, ya wis gak apa-apa, aku tak titip ae. Lho ganjaran kok titip. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a gitu. Padahal nanti amal perbuatan tergantung amalnya itu sendiri. Itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, bisartin alla yakuna bihi syawaibur riya. Sekali lagi dengan syarat bahwa amal-amal ibadah itu tidak ada campuran sedikit pun yang terkait dengan riya atau sum'ah atau ujub. Itu saja kuncinya. Makanya enggak apa-apa misalnya jenengan nyumbang nasi sarapan ngeten iki nggih mantun santapan rohani terus mangke santapan jasmani niku enggak apa-apa diumumkan, tunjukkan rasa senang kita bersedekah itu dengan cara mengumumkan kepada orang lain dengan syarat sama sekali tidak ada rasa riya. Nggih. Itu jamaah sekalian jam 5 lebih berapa syuruknya? Oh iya ya, mundur sekali. Subhanallah. Tambah satu makalah lagi ya Pak ya, ini syarahnya lagi. Al-Imam Abu Bakar Al-Wasiti, beliau mengatakan wa idza arada ar-rajulu ay ya'mala amalan wa khafar riya min nafsihi. Apabila ada seseorang yang melakukan suatu amal ibadah di mana amal ibadah itu ingin sekali dia rahasiakan ya, agar dirinya benar-benar bisa merahasiakan, fa in amkanahu ayyukhrijar riya min qalbihi. Ketika kemudian berusaha untuk mengeluarkan rasa riya dalam dirinya, ya, dan itu memungkinkan untuk mengeluarkan itu, wa yambaghi ayyajtahida bidzalika. Maka hendaknya bersungguh-sungguh. Ya napa carane iso keluar dari rasa riya itu, Pak? Menunjukkan betapa rumitnya loh, gitu. Ini menggambarkan bahwa Imam Abu Bakar Al-Wasiti ini menyampaikan, ini muridnya Syekh Athaillah ini. Beliau menyampaikan bahwa saking beratnya, Pak. Nggih, riya itu. Kadang-kadang kula jenengan lumek terima baju ngeten iki lho, Pak. Ujug-ujug secara refleks niku, lah aku kok nek gawe ngene jubah tok ketok cilik, wis tak gane ngene cik ketok gede. Lah niku pun riya niku, Pak. Lah maka kemudian apa? Harus ayyajtahida bidzalika. Astagfirullah, lak pamer. Ya wis bismillah. Saya kepingin menunjukkan kewibawaan sebagai seorang muslim dalam konteks ayat Al-Qur'an, gitu. Jadi khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil hiasan kalian ketika mau datang ke masjid. Maksudnya mengambil hiasan itu ya berhias dengan baik, macak yang sebaik-baiknya, Pak. Ketika datang ke masjid. Ya, orang kok ambil hiasanmu terus nang jero lemari dijukuki ku ape ibu-ibu. Gelang kalung ya anting-anting digawa-gawa kabeh kaya wong pameran apa iku demonstrasi mas-masan gitu. Jadi tidak begitu. Jadi kalau jenengan berhias diri, memakai baju yang bagus, jangan datang ke masjid gawe kaos oblong. Nggih kaos biasa mburine ana tulisane. Coblos nomor 2. Pas Allahu Akbar coblos nomor 2. Nah, niki sing repot. Ibu-ibu juga ngeten, sakniki usume rukuh sing dimodifikasi macam-macam nggih, Bu.
Nek saged jangan pakai yang seperti itu. Yang polos saja, yang putih misalnya. Cek ngeling-ngeling bapak-bapak ketika nyawang jenengan itu bukan sebagai wanita cantik. Tapi koyok mayat hidup ngoten lho. Koyok pocong lewat. Lho kula niku sampai nate tangklet kalih yai kula. Napa nggih kok wong wedok niku nek gawe rukuh kok warnane putih. Nek liyane putih ora oleh ngono. Lho kenapa kok enggak hitam? Nah, hitam siapa takut jadi. Maksudnya niku ngeten, barangkali setelah diotak-atik nggih, itu pun kira-kira nggih mathuk ngoten lho. Dadi kenapa kok putih? Siji, ben putih niku lambang kesucian. Nggih, mensucikan dosa-dosa kita. Dan wanita ini napa kok dilambangke putih rukuhnya? Itu karena ketika Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata kebanyakan kaum wanita. Diperlihatkan di neraka itu kebanyakan kaum wanita. Lah laki-laki bagaimana Pak Khosin? Ya enggak sedikit juga sih. Ya, jadi kembali kepada amalnya itu tadi. Ini satu. Yang kedua, karena wanita ini kan ngapunten sumbernya fitnah, maka sampai Rasulullah tidak mewajibkan kaum wanita untuk sholat berjamaah. Walaupun berjamaah di masjid juga boleh sih. Apalagi ada majelis ilmu seperti ini. Nah itu ketika kemudian menimbulkan fitnah, ada laki-laki yang iseng ketika melihat sepintas apalagi malam-malam gitu. Nah, sing ketok kan bukan wajah itu, Pak. Kayak pocong pelaku kan gitu. Itu seperti itu. Barangkali untuk mengingatkan itu walaupun sing gawe non putih ya ndak apa-apa, Bu. Kok sampean sing gawe putih malah mulai. Ya ndak, bukan berarti itu. Ini hanya simbol saja. Sing penting ojo ruko sing aneh-aneh, baju sing aneh-aneh, tulisannya macam-macam, batike sing membuat orang itu tergelincir pandangannya dari kekhusyuan ibadah. Niku Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terus ketika kula jenengan ada sedikit saja riya itu, berjuang untuk mengeluarkan riya itu dari di hati kula jenengan. Fayambaghi ayyamila amalan walayat rukul amal. Walaupun ada sedikit riya itu, jangan kemudian kita putus asa, teruslah beramal. Teruslah beramal. Lah aku sedekah lapo mang diumumno. Wis menawa gak sedekah pisan ae. Jangan begitu. Ketika diumumkan, ngapunten jenenge kodrat manusia, sangat manusiawi, tiba-tiba ada perasaan, wah, ngamalku diumumno rek, kan ngoten. Nah, tapi terus berjuang, beramal terus, jangan sampai kula jenengan ketika diumumkan ini berhenti dalam keriaan, maka buyar ambiar pahalane. Tapi juga tidak boleh kalau kemudian aduh amalku diumumno riya, wis meneh gak usah amal pisan. Lah itu juga tidak boleh. Jadi terus beramal sampai kemudian li ajlir riya summa yastaghfirillah mimma fa'ala bihi minar riya. Dibarengi dengan banyak istighfar. Nggih. Ngapunten ngibadah kula jenengan, jamaah kula jenengan yang rentan kepada unsur-unsur keriaan ini selalu beristighfar. Makanya Rasulullah menganjurkan sunnah muakkadah ketika habis salam itu baca istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah, dan seterusnya. Itu tujuannya membersihkan dosa-dosa kita. Siapa tahu dalam sholat ada riya, dalam sholat ada napa niku pikiran sing mboten khusyuk dalam sholat kita, dan seterusnya dan seterusnya. Maka fala'allahu ayyuwaffiqahu lil ikhlas bi amalin akhar. Maka dengan apa yang kita usahakan untuk selalu berbuat ikhlas ini, mudah-mudahan nanti dalam kesempatan yang lain, dalam ibadah-ibadah yang lain, insya Allah Allah memberikan kekuatan keikhlasan dalam diri kita. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu, yang membuat kita ikhlas ini juga Allah. Kula jenengan tidak mampu apa-apa. Dan ikhlas itu memang tidak bisa dibicarakan. Aku ikhlas kok Bu, sama tak ke Ibu tenan aku ikhlas, mboten oleh ngoten. Jadi ukurannya bukan disampaikan ikhlas tidaknya, karena ikhlas itu di dalam hati. Ngoten jamaah sekalian nggih. Baik, itu yang saya sampaikan. Masih ada beberapa waktu, monggo mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Mic-nya ada di sini Pak. Ini. Oke, ayo le, mic-nya le, bantu le. Ambil nale. Nah, cukup mono. Monggo.
Waalaikumsalam. Oh nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak sapa lali? Pak Sumarianto kok Pak Sumanto ngawur. Pak Sumarianto nggih. Lho, Pak Sumarianto nggih. Nah, namanya mau Sumarianto. Su niku sering-sering, mari niku ngajak. Kan ngoten gitu. Sering-sering ngajak, mari-mari kan ngoten lho. Yanto niku napa? Lambang ketaatan, lambang kesetiaan. Maksudnya ngeten, kalau saya hubungkan dengan pertanyaan panjenengan, bagaimana hubungannya dengan apa itu korban yang diumumkan? Apalagi tujuannya sebagai bentuk pertanggungjawaban, sangat-sangat boleh sekali. Bahkan itu harus disampaikan kepada yang melaksanakan itu, yang menitipkan datang kula jenengan itu. Sebagai bentuk tanggung jawab panitia adalah menyampaikan, mengumumkan, ya, agar diketahui khalayak ramai sebagai bentuk amanah yang panjenengan emban itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Satu. Yang kedua, niatkanlah untuk memotivasi, litahrik itu tadi Pak, ya, memotivasi orang lain. Nggih. Lah iya Pak Sumarianto mawon sing awake lemu kados ngoten, masyaallah kaya korban lho. Kan ngoten. Apa Bu kok rame, Bu? Oh iya. Nggih, umpami niku nggih to. Mosok aku sing kaya ngene, sugih kaya ngene gak korban. Lah akhire kan ngoten, Pak. Ya, sing penting syaratnya adalah itu bisyartin ya salima min syawaibir riya. Harus selamat dari unsur-unsur riya. Wis itu saja intinya. Itu benar-benar kita niatkan satu sebagai bentuk pertanggungjawaban, sing nomor kalih memberikan semangat kepada orang lain agar juga menunaikan ibadah kurban. Insya Allah justru menjadi amal yang soleh, amal yang baik. Nah, tergantung mangke ketika sudah diumumkan, yang kurban itu ya menata hati. Ngoten mawon sing penting. Sing susah niku menawa sing korban nggak bisa menjaga hati, lalu kemudian pamer sana sini. Aku wingi lho korban wedhus. Masya Allah, bobote 12,5 kilo. Sungune loro tak kandhani. Ngalor niku korban cempe diceritakno rono rene. Lah niku sing mboten oleh. Itu pun seandainya sing korban ngumumke dateng tanggane, kancane, dulure, kok niate ben esuk memotivasi dulur-dulure niku wau, itu pun boleh-boleh saja. Sekali lagi, di sisi lain kita pun tidak boleh kemudian seuzon kepada orang lain. Ngono kok diumumno, jangan-jangan gak ikhlas, mboten oleh. Kembali lagi tata hati kula jenengan, jangan-jangan ikhlas itu kan tidak bisa ditunjukkan. Memang benar-benar ceritanya ini adalah untuk memotivasi kita. Ngaten, nggih. Terus sekali lagi agar kula jenengan selamat dari penyakit-penyakit hati. Ngaten. Matur nuwun Pak Sumarianto, subhanallah. Monggo wonten malih Bapak. Monggo Pak. Ya lali aku Pak. Siapa? Pak Tamrin, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo ya, enggak apa-apa. Di luar tema enggak apa-apa. Yang enggak boleh kalau ditanya di luar negeri, Pak. Monggo Pak Tamrin. Nggih. 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 Betul. Panjang. Masya Allah. Nggih, matur nuwun Pak Tamrin. Tamrin itu bahasa Arabnya, kalau tamrin gaya nun itu artinya latihan, ujian,
Ya, jadi tamrinat itu kan. Kalau tamrin pakai tanwin, roknya ditanwin kasroh itu kurma. Jadi kurma, buah kurma loh, bukan kurma dikukur metutumo ngawur. Terus Masya Allah Pak Tamrin. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Asline iku ngeten, Pak. Umur kula jenengan itu sudah dicatat oleh Allah di Lauh Mahfuz. Nggih, Khazin iki engko matine umur 1000 tahun umpama niki, gitu. Pak Tamrin niku meninggale kira-kira umur ya kacak-kacak didik karo Pak Khazin umpama niki. Nggih. Lho niku pun ditulis sekali Gusti Allah. Nah, apa hubungannya dengan doa kita? Apa kita tidak boleh kita berdoa? Loh, doa niku wajib. Ud'uni astajib lakum. Itu kalimatnya perintah itu. Kalau jenengan wajib berdoa, dan berdoa apa saja termasuk berdoa mudah-mudahan diberikan panjang usia. Mboten masalah. Mboten masalah. Allah yang Maha tahu. Maka di dalam memaknai kalimat berdoa ini, minta doa panjang umur ini, para ulama ada dua pendapat. Yang pertama, Allah kan Maha Kuasa, gitu. Qudrah iradah ada di tangan Allah. Apa salahnya misalnya Pak Tamrin ditarget Allah umur 100 tahun, ternyata dikai lebih titik ambek 100 punjul sedina umpama. Ambek titik erek. Tak, itu wewenang Allah. Gitu. Maka sampai Rasulullah bersabda, man arada ayyusara lahu fi umrihi wa ayyusa'alahu fi rizqi falyasil rahimah. Nggih, jaminan Rasulullah ketika kula jenengan silaturahmi diberikan panjang umur, diberikan rizki makmur. Loh. Terus kula tambahi iso sarapan bubur, mulih numpak sepur. Tidur ngidur-ngidur lho, lah enak toh? Loh, itu silaturahmi. Berarti apa? Kula jenengan boleh mohon datang Gusti Allah agar diberikan panjang umur oleh Allah. Dan apa salahnya? Ngapunten misalnya karena rajin silaturahmi, nggih, kebetulan si A ini sakit. Nah, yang harusnya sampai ajalnya di situ, tapi karena rajin silaturahmi, Masya Allah, Bapak itu biasa sing ditolong orang. Akhirnya terselamatkan. Itu cara Allah untuk memperpanjang umur. Dan itu qudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Pendapat yang kedua, kalau memang yang dimohonkan itu umur panjang, wong umur itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz, ya umur kula jenengan nggih tetep samonten tapi barokahnya. Nah niki. Nek wis barokah umur Bapak Ibu yang saya muliakan, itu tidak peduli volumenya berapa, kuantitasnya sekian tahun tidak, tapi kualitas. Ya, itulah barokahnya umur. Maka nek tiyang niku nek sing ndonga, ya Allah paringono panjang umur sing barokah. Nah, pemalih jari Pak Tamrin merasa banyak dosa. Kula jenengan boleh Pak takut mati karena banyak dosa itu boleh. Ngoten lho. Sing mboten oleh, sing mboten sae niku nek takut mati, engko nggarai wedi nek bojone rondo akeh sing marisi. Lah niku lho. Nggih. Lah nek misalnya niat ya Allah amal kula tasik titik ya Allah. Panjenengan paringi kesempatan saya untuk banyak beramal soleh. Saya dulu nom-nomane nggih minal qorai wal blakrai umpama niki. Gitu. Saat ini berusaha jadi qori karena dulu pernah jadi qora kan ngoten. Dipenak Pak. Lah itu kula jenengan kemudian pasrah datang Gusti Allah. Ya Allah, sisa umur saya. Dan ketika kula jenengan menyadari betapa dulu pernah berbuat mungkar, maksiat misalnya, kemudian kita bertaubat, apa jaminan Rasulullah? At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya yang telah lalu, kemudian bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh tidak mengulang lagi, maka insya Allah kaman la dzambalah, bagaikan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Wallahu ghafurur rahim, Maha pengampun, sehingga tidak usah kemudian kula jenengan kepikiran terus aku biyen ngene iki apa ya, terus akhirnya napa niku stres misalnya. Ya itu malah nanti merusak imun, nggih. Nah niki yang kula jenengan harus jaga baik-baik. Ndonga dhateng Gusti Allah nyuwun umur sing panjang sing barokah. Lah lebih barokah lagi, sebentar saya tak minum dulu.
Ngoten Pak Tamrin nggih. Nah, ada juga jadi yang termasuk umur panjang itu ya barokahnya. Ngapunten Pak, para pahlawan dulu nggih, Salahuddin Al-Ayyubi itu umurnya enggak panjang. Ngapunten, umurnya Rasulullah berapa Bapak Ibu? Kurang dari 63 tahun. Gitu. Nek umure kula niki 50 berarti kan ya sekacek 13 tahun. Lah napa malah jenengan melebihi ya kan? Itu berarti kan sudah, tapi apa barokahnya? Ya kan? Banyak imam-imam dulu tuh umurnya tidak panjang, Pak. Ibu Kartini ya, Bu ya, berapa Bu umurnya, Bu? 21 apa 23 nggih? Meninggal. Coba sampai sekarang itu namanya sampai diganti orang. Harun namanya. Harum kok Harun. Aku biar cilik aku nyanyi, ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, Harun namanya. Lu cari Kartini kok Harun aku. Tiba harum namanya, dikenang sepanjang masa Pak. Itu barokahnya umur, mulanya tidak ada salahnya, bahkan wajib hukumnya kula jenengan berdoa kepada Allah, termasuk berdoa panjang umur sing barokah kangge sangung ibadah tinggal tobat dateng Gusti Allah. Muga-muga teng akhir hayat kula jenengan yang diucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, insyaallah husnul khatimah. Wonten malih 31 syurupnya berarti kurang berapa le? Kurang 2. Oh kurang 3 menit. Monggo imsak kurang 3 menit, monggo. Nggih. Monggo. Nah, ini perlu kenalan baru ini. Anggota baru, subhanallah. Nggih, monggo Pak. Ini bukan anggota tapi sama-sama kita ngaji, Pak. Bukan berarti saya koordinator dengan anggota, bukan. Monggo Pak. Nggih, Masya Allah. Matur nuwun. Pak siapa namanya Pak? Pak Nanang. Nanang itu singkatan Pak. Wong biyen niku nek gawe jeneng iku gampang, Patmo. Soale lahirnya sasi Papat tanggal 5 niku. Rebo Paing nggih dijenakno Rebo Paing. Ngoten mawon celukane Rebo kadang Paing niku wong biyen ngoten. Nggih. Ngoten. Ana sing jenenge Ngadenan. Apa kok Ngadenan? Soalnya zaman lahir entek ngedeng temenanan. Oh alah. Lah niki Pak Nanang niki napa dijerak Nanang itu? Soalnya metu anak lanang lah disikat Nanang. Lho niku wong Jawa biyen, Pak. Oh sing repot kok nggih kula niku kaya tenan Pak, tiyang sing jenenge anake wedok niku lho dijenengno Parji coba. Lho jeneng kok sok gilani kok Parji. Apa selek sama jeneng Parji? Iya lahir sasi Sapar tanggal 1. Oh alah. Niku Pak wong Jawa biyen. Ngeten Pak, bedane riya, sum'ah, ujub. Nek riya niku Pak dari kata ro'a, yaro, ingin dilihat orang. Nggih? Apa saja yang ingin dilihat orang. Nomor kali sum'ah. Sum'ah niku sami'a yasma'u sum'ah, ingin didengar orang. Nek ngaji biasa ngapunten. Nggih, nek ngaji biasa ngaji mboten karo-karuan. Rahim. Begitu ada calon besan, bismillahirrahmanirrahim. Ngene. Ambek joget pisan. Lah niki jenenge sum'ah. Nggih. Beda lagi ngimami. Kalau ngimami memang suaranya harus dibaguskan, tapi dengan niat supaya makmumnya khusyuk, tenang, merasa menikmati ayat-ayat dari yang dibaca. Begitu. Itu beda lagi. Itu pun kembali kepada imamnya. Nggih, ngaten. Lah sing nomor 3, ujub. Ujub itu dari kata ajaba ya ajubu. Ujban, ujub itu kagum. Nggih, ingin dikagumi orang. Satu, atau maknanya ujub itu sesuatu yang membuat hati kula jenengan bangga. Nggih. Oh, aku tenan. Malah lebih bahaya ini Pak ujub ini Pak. Nggih, lebih bahaya kenapa? Kalau pamer kan kelihatan Pak kalau itu dipamerkan. Ya sum'ah ya kelihatan kalau itu diperdengarkan. Tapi kalau yang namanya ujub ya gak diomongke, ya gak dipamerke, tapi tenggene hati niku gemede. Ngoten lho. Oh, tenan. Aku iki mang tenan. Cara gak anu
Niki mek ngomong teng ati kula jenengan piyambak. Niki jenenge ujub, Pak. Niki ngrusak amal lho. Lek pamer karuan gitu. Nah niki Pak Tamrin iki lho serbanku anyar. Nah kan iso pamer gitu. Tapi kalau ujub itu aku kula mboten matur dateng jenengan napa-napa. Ujug-ujug teng ati kula ngeten. Serbanku apik dhewe rek sakmenake gak harus gawe serban blas. Apa iki elek-elek kabeh lho niki. Niku bahaya, Pak. Nggih. Allahu Akbar. Misale iki, ngapunten kadang-kadang salat niku godhokane macam-macam kok, Pak. Pas kula jeneng sedekap ngaten Allahu Akbar plek ngaten. Ngono ku setan niku kurang ajar. Sempat-sempate nglirik mata kula jenengan. Arek ku sedekape kok ngono sih. Nah. Ini kan gak diomongke, Pak, tapi ujub. Ini juga berbahaya. Tapi gampangnya ngendikan tengene hadis dan sebagainya itu adalah riya, karena bermula dari riya itulah kemudian ingin sum'ah. Dari sum'ah itu pada puncaknya adalah ujub, membuat kebanggaan yang berlebihan sehingga membuat kita sombong, merasa tinggi yang orang lain rendah. Kados ngeten niki, Pak. Niki nek kula ngomong tak teruske, bisa jadi niki kula ujub niki mangke, Pak. Mentang-mentang isok ngaji, gak ngerti ya nek iki kesel kabeh sarapane ya wis teko. Lho ngoten niku kudu ngerti ngoten. Malah aja suwe-suwe. Meneh-meneh diteruske. Ngoten nggih. Wis muga-muga panjang umur, sehat walafiat, kepanggih malih dalam keadaan yang insyaallah penuh berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ارحمنا والمؤمنين ارحمنا والمسلمين ارحمنا والحاضرين ارحمنا والمستمعين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah ya Rabb, Engkau yang maha pengasih dan maha penyayang, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami, kepada seluruh jamaah yang hadir di majlis yang barakah ini, baik secara langsung di rumah-Mu yang mulia Masjid At-Taqwa. Ya Allah, para donaturnya, para penyumbangnya, dan para pendukungnya, ya Allah, untuk syiar agama-Mu, serta jamaah kami yang bisa menyaksikan kajian ini dimanapun berada, ya Rabb. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa liulama'ina wa lihabaibina wa lidhawil huquqil wajibati alaina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allah ya Ghafur, Allah ya Ghafar, Engkau yang maha mengampuni segala dosa. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, bapak ibu kami, para sesepuh kami, orang-orang yang kami tuakan. Ya Allah, orang tua yang menyayangi kami, ya Allah, sayangi mereka, ya Allah. Mereka yang masih bersama kami, berikan panjang umur, sehat walafiat. Andaikan ada orang tua kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Sehatkan kembali dan bahagiakan hati mereka ya Rabb. Dan mereka yang sudah mendahului kami di alam barzah, terimalah amal-amal soleh mereka. Ampuni dosa-dosa mereka, lapangkan alam kubur mereka ya Allah. Terutama saudara-saudara kami yang meninggal, yang wafat karena corona, karena virus apapun juga ya Rabb. Engkau berikan mereka wafat yang husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma fa'na bima 'allimna wa 'allimna bima jahilna ya Allah. Berikan kami ilmu ini, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Rabb, mohon bantuan panjenengan ya Allah, mohon pertolongan panjenengan ya Allah, untuk menata diri kami, menjaga hati kami, agar ikhlas hati setiap amal-amal ibadah kami. Jauhkan dari riya, sum'ah dan ujub dalam ibadah dan amal-amal kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan, kesehatan, umur panjang agar kami bisa beramal soleh. Kami tidak tahu kapan, di mana, dengan cara apa Engkau ambil nyawa kami ya Allah. Kami belum merasa cukup untuk beribadah, mempertanggungjawabkan amal-amal kami di hadapan-Mu. Ya Allah ya Rabb,
Berikan kami kesempatan ya Allah untuk bisa memperbaiki diri kami, memperbanyak amal-amal saleh kami. Ya Allah, bertaubat kepadamu ya Allah, mohon ampunanmu ya Allah. Allah ya Rabb, Allahu ya salam, salimna wal muslimin. Selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan ayah bunda kami, sesepuh-sesepuh kami, terutama yang ada di kajian ini ya Allah. Mereka yang sedang sakit sembuhkan ya Allah. Mungkin ada yang sedang ada masalah ya Allah, bantu kami menyelesaikan masalah-masalah kami. Ada yang terlilit ekonomi ya Allah, cukupi rezeki kami dengan rezeki yang halal barakah untuk bekal beribadah, istiqamah, berzakat, infak, sedekah, berziarah ke Makkah, Madinah. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah wa ziyarati maqami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Tolonglah kami untuk selalu berzikir kepadamu, pandai mensyukuri nikmatmu, dan agar beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, sebentar lagi bulan suci Ramadan. Berkahi kami, rahmati kami, panjangkan usia kami, setidak-tidaknya bisa ketemu lagi dengan bulan suci. Engkau berikan kami kesehatan ya Allah. Dengan mau datangnya Ramadan ini ya Allah, Engkau selamatkan kami, keluarga kami, bangsa negara kami dari wabah, bencana dan musibah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami sudah rindu untuk bersama-sama merapatkan saf-saf kami. Kami sudah rindu untuk bebas mengamalkan kegiatan-kegiatan kami ya Allah. Sampai saat ini kami harus menjaga diri, menjaga jarak kami. Ya Allah ya Rabb, semua datang darimu. Kami hanya bisa mohon kehadiratmu agar semuanya kembali kepadamu. Segera hilangkan dan angkat semua virus dan penyakit ini ya Allah. Terutama yang hadir ini, berikan sehat walafiat, selamat dunia akhirat ya Allah. Jadikan hidup yang sekali ini hidup yang mulia, istiqamah dengan hidayah Allah, dengan ridha Allah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah, bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Matur sembah nuwun pangapunten. Ihdinas shiratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.